Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama, NIM 0223059101. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Legal Opinion yang berjudul terkait perlindungan konsumen dalam e-commerce di Indonesia, dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Perkembangan pesat teknologi dan internet telah membawa sektor e-commerce menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam bertransaksi. Namun dengan kemudahan ini muncul pula risiko yang mengancam konsumen, seperti penipuan, pengiriman barang tidak sesuai, dan cacat produk. Masalah ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce. Kasus-kasus penipuan melalui platform e-commerce menjadi sorotan, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan tidak dikirimkan sama sekali. Pada sisi lain, transaksi e-commerce juga memberikan tentang terkait perlindungan data pribadi konsumen yang sering menjadi objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi isu penting yang harus ditekankan dalam sistem hukum Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya Facebook, semakin marak dilakukan. Facebook sebagai salah satu platform media sosial terbesar menawarkan kemudahan bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Namun, meskipun transaksi ini memberikan kemudahan, ia juga menimbulkan berbagai resiko, terutama bagi konsumen yang seringkali menjadi korban penipuan atau transaksi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Strategi pemasaran digital yang sedang populer di berbagai negara di seluruh dunia, selain menawarkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam bertransaksi, internet kini dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang jarak geografis. Marketplace memiliki beberapa karakteristik khusus dan berbeda dari transaksi konvensional. Batasan geografis bukan lagi masalah utama, sehingga siapapun dari mana saja memiliki peluang bisnis yang sama dan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Setiap orang dapat bertransaksi kapan saja sesuai dengan aktivitas jual beli mereka. Salah satu aspek yang signifikan dalam memikat minat konsumen untuk membuat keputusan pembeli secara online, seperti yang juga diterapkan oleh Shopee, adalah aspek harga. Konsumen saat ini begitu responsif terhadap kisaran harga suatu produk. Keterjangkauan harga produk menjadi faktor kunci dalam memudahkan konsumen menerima suatu produk. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat berinteraksi tanpa perlu bertemu secara fisik, hanya dengan menggunakan internet dan pembayaran yang telah disepakati. Produk digital dan non-digital. Marketplace menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan sehari-hari, baik dalam bentuk produk digital maupun produk fisik, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi peluang usaha mandiri, dan karakteristik khusus ini menarik minat dari seluruh masyarakat dunia. Inovasi yang menggabungkan teknologi, pengetahuan, dan bisnis telah membuat dunia maya bersinar di era milenial. Tidak ada batasan usia bagi pengguna marketplace selama mereka memiliki akun dengan identitas yang jelas, yang juga meningkatkan minat konsumen. Dengan meluasnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara online melalui marketplace, para pelaku pasar pun mulai menyesuaikan strategi pemasaran digital, dan hal ini berkembang di berbagai negara di dunia.
karena jaringan internet memungkinkan para pelaku usaha untuk mempopulerkan produk secara online, sekaligus berkesempatan untuk menjangkau konsumen dari berbagai tempat tanpa khawatir akan jarak serta waktu. Keuntungan lainnya, dengan memanfaatkan kemudahan bertransaksi secara online, para pedagang konvensional dan tradisional juga dapat berpartisipasi untuk bertransaksi dengan pembeli tanpa perlu hadir secara fisik atau bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi. Karakteristik marketplace secara alami menunjukkan kemampuan individu untuk melewati batas negara dan proses bisnis, serta menjadi indikator tingkat perekonomian. Suatu negara, Indonesia, juga mempunyai alternatif platform marketplace yang membantu memfasilitasi bisnis dan memudahkan promosi produk dan jasa. Proses jual beli yang dilakukan sangat inovatif dan kreatif, yang mampu menarik minat konsumen. Kemudahan dalam bertransaksi tanpa terikat oleh batasan geografis memberikan peluang baik bagi masyarakat Indonesia untuk menjual produk mereka baik di skala nasional dan internasional. Dengan menargetkan pasaran yang sesuai, ini memicu persaingan yang semakin sengit, dengan banyak orang bersaing untuk memanfaatkan peluang berwirausaha dengan cara yang mudah, cepat, dan praktis. Mereka dapat menentukan harga produk mereka sendiri dan mempromosikannya dengan kreativitas tanpa terikat pada lokasi fisik. Mereka juga dapat menjual produk mereka dan mengirimkannya sendiri atau menggunakan layanan kurir yang bekerja sama dengan platform media jual beli online. Proses pembelian adalah tindakan pribadi yang terlibat langsung dalam pengembalian keputusan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Dua, rumusan masalah. Bagaimana peraturan hukum Indonesia melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce? Apa saja hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE terkait transaksi online? Apa saja mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce? 3. Tujuan penulisan. Memahami hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. B. Menyusun analisis terhadap peraturan yang melindungi konsumen dalam konteks e-commerce. C. Memberikan rekomendasi terkait langkah hukum yang bisa diambil oleh konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah pelanggaran hak konsumen. Yang keempat, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, statute approach, dan pendekatan kasus, case approach. Jenis penelitian hukum yang bersifat analitis dan deskriptif untuk mengkaji norma-norma hukum dan aspek-aspek yuridis dan dari suatu isu atau permasalahan hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris seperti survei atau wawancara, tetapi lebih fokus pada analisis teks hukum, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan, perjanjian internasional, dan keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi relevansi serta kecocokan norma-norma tersebut dalam konteks isu yang diteliti. Penelitian normatif yuridis serta melibatkan review literatur hukum yang relevan. Ini mencakup memeriksa literatur hukum yang telah ada seperti artikel, buku, monograf,
dan studi kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dipelajari. Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum untuk mengevaluasi argumen-argumen hukum yang mendasari isu-isu yang sedang diteliti. Analisis ini dapat mencakup perbandingan antara norma-norma hukum, interpretasi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian normatif, yuridis, dan akan menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis norma hukum dan literatur yang dilakukan. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau saran untuk perbaikan sistem hukum atau penyelesaian isu yang diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya I'm Hairil Dwi Wijaya dengan NIM 0223059381. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi hasil dan pembahasan konsep perlindungan konsumen dalam e-commerce. Definisi perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang aman serta sesuai dengan informasi yang diberikan. Dalam konteks e-commerce, perlindungan konsumen mencakup hak atas informasi yang jelas. Contohnya, perlindungan konsumen dalam jual beli media sosial Facebook. Jual beli melalui Facebook melibatkan dua pihak, yaitu konsumen yang membeli produk dan penjual yang menawarkan produk di media sosial. Kemudian prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam e-commerce: hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa yang aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau perbaikan jika produk yang diterima tidak sesuai atau cacat. Sejarah perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Sejarah munculnya UU Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999 dan perannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia, termasuk dalam sektor e-commerce. Perkembangan Undang-Undang ITE yang mengatur transaksi elektronik dan keamanan informasi dalam konteks perdagangan online. B. Isu hukum perlindungan konsumen dalam e-commerce. Nomor 1, perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Hak konsumen dalam transaksi e-commerce meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai barang atau jasa yang dibeli. B. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi. C. Hak untuk meminta pengembalian atau penggantian jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai. Nomor 2, pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di sektor e-commerce seperti penipuan online, pengiriman barang tidak sesuai atau produk cacat yang tidak diganti. Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mengatasi masalah ini termasuk mengajukan klaim dan meminta ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menyediakan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam promosi atau iklan. C. Analisis peraturan perundang-undangan. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang D. Jurisprudensi dan Doktrin Hukum. Jurisprudensi yang relevan. Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce adalah isu penting yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya perdagangan elektronik. Kasus-kasus pengadilan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce seperti Mahkamah Agung yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai deskripsi.
Jurisprudensi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting untuk memberikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. 2. Doktrin hukum terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks transaksi e-commerce, perlindungan konsumen adalah isu yang semakin penting karena perkembangan pesat teknologi dan perdagangan digital. Kemudian doktrin perlindungan konsumen. Doktrin ini berfokus. Saya Pasien Mirsya dengan NIM 0230578831 izin melanjutkan membaca, yaitu D. Jurisprudensi dan doktrin hukum. Yang pertama, jurisprudensi yang relevan. Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dalam isu penting yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya perdagangan elektronik. Seiring dengan pertumbuhan pusat sektor e-commerce, banyak sengketa yang muncul terkait transaksi online, baik yang melibatkan konsumen lokal maupun internasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam konteks transaksi e-commerce. Kasus-kasus pengadilan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce seperti putusan Mahkamah Agung yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai deskripsi, kasus mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan platform e-commerce dan pelaku usaha. Jurisprudensi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting untuk memberikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Putusan-putusan pengadilan dan badan penyelesaian sengketa konsumen memberikan pedoman yang jelas bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Hak untuk mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang dan perlindungan dari iklan atau promosi yang menyesatkan. Selain itu, pengadilan juga turut berperan dalam mengklarifikasi peran platform e-commerce sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap konsumen meskipun hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi. 2. Doktrin hukum terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks transaksi e-commerce, perlindungan konsumen adalah isu yang semakin penting karena perkembangan pusat teknologi dan perdagangan digital. Berbagai doktrin hukum terkait perlindungan konsumen berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi yang terjadi di dunia maya. Doktrin hukum ini mendasari berbagai peraturan, kebijakan, serta interpretasi hukum digunakan untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Berikut adalah beberapa doktrin hukum yang relevan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, doktrin perlindungan konsumen. Doktrin ini berfokus pada prinsip bahwa konsumen harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, terutama dalam situasi di mana konsumen lebih lemah posisi tawarnya dibanding dengan pelaku usaha. Dalam e-commerce, di mana konsumen seringkali bertransaksi tanpa dapat melihat produk secara fisik atau berinteraksi secara langsung dengan penjual, perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Yang kedua, doktrin caveat emptor. Doktrin caveat emptor ini biarkan pembeli berhati-hati, menyatakan bahwa konsumen memiliki tanggung jawab untuk memeriksa barang atau jasa yang mereka beli. Dalam konsumerce, doktrin ini menyarankan bahwa konsumen harus berhati-hati dalam membeli produk atau jasa secara online. Yang ketiga, doktrin kepercayaan. Doktrin kepercayaan berkaitan dengan perlunya membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam e-commerce, doktrin ini menekankan bahwa konsumen mempercayakan pembelian mereka kepada pelaku usaha yang memiliki reputasi baik serta platform yang aman dan terpercaya. Yang keempat, doktrin kewajiban menghormati hak konsumen. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas kualitas produk, hak untuk mendapatkan layanan yang adil, dan hak untuk memilih tanpa paksaan atau penipuan. Yang kelima, doktrin keadilan. Doktrin keadilan berkaitan dengan prinsip bahwa pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak adil atau merugikan konsumen dalam transaksi.
Dalam konteks e-consumerce ini berarti bahwa pelaku usaha harus memperlakukan konsumen dengan adil dan menghindari praktis bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau penyembunyian informasi penting. Yang keenam, doktrin akuntabilitas. Doktrin akuntabilitas menekankan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan, baik itu terkait dengan kualitas produk maupun proses transaksi yang dilakukan di platform e-consumerce ini, termasuk tanggung jawab terhadap potensi resiko yang timbul dari penyalahgunaan informasi pribadi atau transaksi yang tidak sah. Yang ketujuh, doktrin penipuan atau praktik curang. Doktrin ini berkaitan dengan larangan melakukan penipuan atau praktis bisnis curang dalam transaksi. Dalam e-consumerce, praktik seperti iklan yang menyesatkan, harga yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau penjual yang tidak mengirimkan produk setelah pembayaran diterima dianggap sebagai praktik yang curang. Yang kedelapan, doktrin kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar. Doktrin ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam e-consumerce ini mencakup kewajiban untuk menyajikan deskripsi produk, harga, biaya tambahan, kebijakan pengembalian barang, dan cara pembayaran secara transparan dan mudah dipahami. Melaksanakan keputusan aplikasi yang sudah dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan untuk dipaksakan pelaksanaannya. 4. Keunggulan aplikasi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pertama, jalur pengadilan formal. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk membutuhkan solusi cepat. 2. Biaya lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses peradilan. Aplikasi lebih hemat biaya. 3. Sederhana dan fleksibel. Aplikasi memungkinkan prosedur yang lebih fleksibel tanpa formalitas berlebihan. Hal ini membuat proses penyelesaian sengketa lebih mudah diakses oleh yang tidak memiliki latar belakang hukum. 4. Keputusan yang mengikat. Keputusan yang durasi sifat final dan mengikat meminimalkan kemungkinan terjadi perpanjangan sengketa atau proses banding yang dapat memakan waktu lama. 5. Penyelesaian yang bersifat rahasia. Proses durasi dapat dilaksanakan secara tertutup sehingga informasi sensitif mengenai konsumen dan pelaku usaha tidak dipublikasi ke publik. 5. Tantangan dan kendala arbitrase dalam sengketa konsumen. Yang pertama, keterbatasan akses. Tidak semua konsumen atau pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai lembaga arbitrase yang satu prosedur arbitrase sendiri. 2. Keterbatasan kewenangan lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase dapat menyelesaikan banyak jenis sengketa, tidak semua jenis sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui arbitrase, terutama dalam terkait dengan hukum publik atau melibatkan pihak ketiga. Biaya proses arbitrase. Meskipun arbitrase lebih murah dibandingkan pengadilan, masih ada biaya pendaftaran sengketa, biaya penyusunan administrasi yang perlu diberikan oleh pihak. 6. Sengketa konsumen melalui arbitrase dalam praktek. Di Indonesia banyak lembaga arbitrase yang sudah dikenal seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional, dan lembaga lain yang memiliki program khusus untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan bisa memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang rumit. Kesimpulan, yang pertama, perlindungan konsumen yang penting dalam e-commerce. Dengan pesat perkembangan teknologi dan transaksi online, konsumen sering dihadapkan pada risiko seperti penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai, dan eksploitasi data pribadi. Oleh karena itu, perilaku hukum sangat penting untuk melindungi hak konsumen. 2. Regulasi hukum Indonesia. UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE merupakan landasan hukum utama dalam melindungi konsumen dan transaksi elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga mendukung perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. 3. Hak-hak konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, barang sesuai dengan deskripsi, dan penggantian jika produk cacat. Namun dalam praktiknya sering ditemukan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 4. Mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
atau aplikasi mekanisme ini dirancang untuk memberikan solusi cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen. Saran: 1. Meningkatkan ekutasi dan kesadaran konsumen. Konsumen perlu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak mereka, terutama cara melaporkan pelanggan dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. 2. Penguatan regulasi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi e-commerce, khususnya di platform yang belum memiliki sistem pengaturan yang jelas seperti sosial media. 3. Perlindungan data pribadi. Seperti regulasi terkait perlindungan data pribadi konsumen perlu ditegakkan lebih ketat, mengingat risiko eksploitasi data dalam transaksi online. 4. Kerjasama multisektor. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman dan terpercaya. 5. Platform media sosial sebagai salah satu media transaksi. Platform seperti Facebook diarahkan untuk menjaga sistem perlindungan konsumen yang lebih memadai seperti pengambilan barang dan jaminan. Sekian dari kelompok saya, dari presentasinya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan keputusan aplikasi yang sudah dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan untuk dipaksakan pelaksanaannya. 4. Keunggulan aplikasi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pertama, jalur pengadilan formal. Hal ini sangat memudahkan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk membutuhkan solusi cepat. 2. Biaya lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses peradilan. Aplikasi lebih hemat biaya. 3. Sederhana dan fleksibel. Aplikasi memungkinkan prosedur yang lebih fleksibel tanpa formalitas berlebihan. Hal ini membuat proses penyelesaian sengketa lebih mudah diakses oleh yang tidak memiliki latar belakang hukum. 4. Keputusan yang mengikat. Keputusan yang diberikan sifat final dan mengikat meminimalkan kemungkinan terjadi perpanjangan sengketa atau proses banding yang dapat memakan waktu lama. 5. Penyelesaian yang bersifat rahasia. Proses berhasil dapat dilaksanakan secara tertutup sehingga informasi sensitif mengenai konsumen dan pelaku usaha tidak dipublikasi ke publik. 5. Tantangan dan kendala aplikasi dalam sengketa konsumen. Yang pertama, keterbatasan akses. Tidak semua konsumen atau pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai lembaga aplikasi yang satu prosedur aplikasi sendiri. 2. Keterbatasan kewenangan lembaga aplikasi. Meskipun arbitrase dapat menyelesaikan banyak jenis sengketa, tidak semua jenis sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui aplikasi, terutama dalam terkait dengan hukum publik atau melibatkan pihak ketiga. Biaya proses arbitrase. Meskipun arbitrase lebih murah dibandingkan pengadilan, masih ada biaya pendaftaran sengketa, biaya penyelesaian administrasi yang perlu diberikan oleh pihak. 6. Sengketa konsumen melalui arbitrase dalam praktek. Di Indonesia banyak lembaga arbitrase yang sudah dikenal seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional, dan lembaga lain yang memiliki program khusus untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan bisa memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang rumit. Kesimpulan: yang pertama, perlindungan konsumen yang penting dalam e-commerce. Dengan pesat perkembangan teknologi dan transaksi online, konsumen sering dihadapkan pada risiko seperti penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai, dan eksploitasi data pribadi. Oleh karena itu, perilaku hukum sangat penting untuk melindungi hak konsumen. 2. Regulasi hukum Indonesia. UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE merupakan landasan hukum utama dalam melindungi konsumen dan transaksi elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga mendukung perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. 3. Hak-hak konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, barang sesuai dengan deskripsi, dan penggantian jika produk cacat. Namun dalam praktiknya sering ditemukan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 4. Mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau aplikasi. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan solusi cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen. Saran: 1. Meningkatkan ekutasi dan kesadaran konsumen. Konsumen perlu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak mereka, terutama cara melaporkan pelanggan dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.
2. Penguatan regulasi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi e-commerce, khususnya di platform yang belum memiliki sistem pengaturan yang jelas seperti sosial media. 3. Perlindungan data pribadi. Seperti regulasi terkait perlindungan data pribadi konsumen perlu ditegakkan lebih ketat, mengingat risiko eksploitasi data dalam transaksi online. 4. Kerjasama multisektor. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman dan berbahaya. 5. Platform media sosial sebagai salah satu media transaksi. Platform seperti Facebook diarahkan untuk menjaga sistem perlindungan konsumen yang lebih memadai seperti pengambilan barang dan jaminan. Sekian dari kelompok saya, dari presentasinya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.